Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sekalian. Karena saya diminta untuk perkenalan dulu ya. Nama saya Dr. Deddy Mulyadi SHMH, pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yang di pagi ini kita akan membahas kaitannya tentang dari norma dan kaidah, asas, kaidah dan norma. Ini agak berat. Oke. Kalau perhatikan nanti kaitannya dengan apa asas, apa kaidah, apa norma. Ya. Kita ini basic dalam konteks hukum. Jadi kalian kadang-kala kita agak sulit untuk memisahkan mana asas, mana kaidah, mana norma. Ya. Kita lihat asas. Kita mulai asas. Adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Ya. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Kita coba bedah asas. Asas suatu pikiran yang dirumuskan secara luas. Jadi dalam konteks asas ini adalah pikiran yang masih fluid, cair. Ya. Saya ambil contoh begini. Apa yang ada di kepala kalian hari ini atau pagi ini itu adalah asas. Ya. Dari mulai yang ada di isi kepalanya sedang menikmati kuliah, ada yang di isi kepalanya mikirin sarapan yang tadi belum selesai, yang ada di isi kepalanya yang tadi ngajemur baju takut hilang, ya, baju baru takut hilang, yang ada di sini kepalanya bagaimana yang malam mingguan itu ke depan. Jadi ada di isi kepala kalian itu macam-macam. Ya, bahkan ada yang di isi kepala kalian sedang memikirkan apakah UAS saya akan susulan atau akan ikut tidak susulan. Ada di kepala kalian. Nah, ini adalah dikatakan sebagai asas. Jadi yang kumpul ini ada 20 orang ini, yang ada di kepala kalian ini adalah asas. Termasuk yang ada di kepala saya adalah asas. Karena asas itu adalah pikiran yang dirumuskan secara luas. Gitu. Jadi bahan mentah daripada norma adalah asas. Ya. Itu adalah asas. Kita ambil contoh yang lebih spesifik ini. Terus sekali ya. Kalau kita ambil contoh tentang sejarah pemboman, lahirnya undang-undang anti teroris, maka dimulai dari adanya pemboman Hotel JB Marriott di Jakarta. Yang kedua, adanya pemboman Pasar Tentena di Papua. Yang ketiga, ada pemboman di PDSKP di Bali. Ya, tiga tempat ini adalah mewakili keresahan masyarakat Indonesia ketika terjadi teroris. Ya, padahal pada saat itu sekalian kita tidak punya undang-undang tentang teroris. Praktis kita hanya mempergunakan undang-undang tentang undang-undang pidana. Padahal undang-undang teroris itu undang-undang khusus harusnya. Pada sini tidak ada. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat kita pada saat itu di kepalanya itu ibu-ibu takut ke pasar. Karena apa? Karena takut dibom. Ada contoh Tentera di Papua. Di pasar Tentera itu dibom oleh teroris. Kemudian juga masyarakat Indonesia takut ke hotel. Kenapa? Karena takut di JB Marriott kan. Karena hotel JB Marriott juga dibom. Masyarakat Indonesia kemudian takut ke kafe. Kenapa? Karena takut di PDSKP kan seperti di Bali. Berapa puluh kemudian orang meninggal. Nah, ketakutan yang ada di isi kepala masyarakat ini merupakan asas. Itu. Kemudian dari ketakutan masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu diserap oleh lembaga legislatif. Mereka menjadi norma. Normanya apa? Undang-undang anti
terorisme. Nah, gitu. Jadi undang-undang anti terorisme itu adalah norma, ya, dari asas ketakutan masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi itu hubungan antara norma dan asas. Jadi norma itu isi kepala masyarakat Indonesia, 250 juta masyarakat Indonesia, maka melahirkan norma. Contoh lagi, sebelum Orde Baru, korupsi di mana-mana, ya. Bahkan lembaga anti korupsi internasional pernah memprediksi kalau korupsi tidak diselesaikan maka Indonesia akan menjadi negara gagal dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Maka pasca Soeharto lengser, kemudian lahirlah undang-undang tentang anti korupsi. Nah, sebelum lahir undang-undang anti korupsi, maka yang ada di kepala masyarakat Indonesia itu adalah ketakutan ke depan akan menjadi negara bangkrut. Kenapa? Karena korupsi di kita merajalela. Ya, bahkan dianggap pada zaman Orde Baru itu korupsi dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu. Ya, bahkan sampai sekarang masih ada sisanya seperti itu. Ya, misalnya alokasi APBD, alokasi APBN, presentasi dan seterusnya itu masih ada sampai sekarang. Nah, kondisi kekhawatiran tentang bahaya korupsi ke depan dari masyarakat Indonesia itu adalah merupakan asas. Kenapa? Karena itu isi kepala 250 juta masyarakat Indonesia tidak semua juga berbicara tentang korupsi, tapi mayoritas dia khawatir tentang bahaya korupsi. Maka kekhawatiran itu dari asas itu melahirkan norma, ya, yang kemudian ditangkap oleh lembaga legislatif, oleh wakil-wakilnya. Maka keluarlah yang namanya Perpu Anti Korupsi yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Anti Korupsi. Nah, gitu. Jadi asas itu adalah pikiran yang dirumuskan secara luas oleh masyarakat, ya, melahirkan norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah asas dan norma. Gitu. Jadi kalau asas itu sesuatu yang fluid, cair. Ya, isi kepala kalian itu adalah asas. Semua. Ya, nanti dibikin satu. Oh iya, kalau hari ini kita butuh undang-undang tentang teknologi misalnya, karena kita ada di abad teknologi. Nah, itu adalah asas yang kemudian ini harus ditangkap oleh lembaga legislatif. Maka lembaga legislatif punya tugas untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan teknologi agar kejahatan-kejahatan teknologi bisa diselesaikan. Nah, ini bicara dalam konteks asas. Jadi asas itu adalah pikiran, isi pikiran kalian yang macam-macam. Ya. Kemudian kalau asas kira-kira ketangkap tidak? Anggap ya. Intinya isi kepala kalian, apa yang ada di pikiran kalian itu adalah asas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah. Kita lihat. Ya. Dari asas kaidah. Tadi kita sudah bicara tentang norma, nanti terakhir kita bicara tentang norma. Yang kedua adalah kaidah. Kaidah adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Ya. Kalau kaidah itu sudah menjurus, beda dengan asas. Kalau asas itu isi kepala kalian berpikir apapun itu asas. Begitu masuk ke norma, ke kaidah, maka sudah menjurus. Ya, aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Contoh, kata ketua DKM, kalau mau ke masjid buka sepatu, semua tanpa kecuali. Itu apa? Kaidah. Pedoman siapapun yang akan masuk masjid, gitu. Ya. Tapi pedoman itu Pak tidak ada aturan hukumnya, tidak ada. Karena itu ada pedoman kebaikan. Itu ada kaidah. Kata orang tua kalian, boleh kerja kelompok sampai jam 10. Tidak ada aturannya yang membatasi kalian. Tapi itu adalah aturan-aturan pedoman bagi tingkah laku kalian agar kalian baik. Itu adalah kaidah.
Saya sebagai dosen berikan kaidah. Kalau mau belajar, tolong tertib. Itu kaidah. Karena tidak ada di dalam aturannya. Gitu. Itu ada kaidah. Jadi kaidah itu anak sekalian dari asas yang sudah mengerucut menjadi guidance, pedoman hidup bagi manusia. Tapi kaidah itu belum menjadi norma. Karena tidak ada aturan hukumnya kaidah itu, tapi cair. Misalnya gini, yang mau sholat tolong matikan HP. Itu kaidah. Tidak ada aturannya. Tapi itu adalah menjadi pedoman bagi yang mau sholat di masjid, tidak boleh nyalakan HP. Gitu. Jadi itu ada kaidah. Jadi beda ya. Kalau kaidah itu petunjuk baik, tapi belum menjadi norma. Dasarnya tidak norma. Ya. Kalau norma itu kan sudah ada bab, pasal, ayat, bentuknya undang-undang, norma hukum. Ya. Norma agama misalnya dalam konteks agama Islam, Quran, sunnah, hadis, apalagi ijma, qiyas. Itu adalah kaitannya dengan norma agama. Oke, norma kesusilaan apalagi kaitannya dengan kepantasan kepatutan. Itu kesusilaan. Ya, asusila dan sesuai dengan susila. Oke, norma kesopanan apa? Baik, buruk. Norma hukum salah, benar. Ya. Nah, itu ada bicara tentang norma. Nah, dari kaidah maka turun ke norma. Kalau kaidah tadi perintah baik untuk tingkah laku manusia, tapi belum ada hukumnya, tapi perintah baik. Ya, itu kaidah. Ya, misalnya gini tadi, kalau mau sholat, tolong matikan HP. Itu kaidah. Karena tidak ada aturannya. Kalau sudah norma beda lagi. Barang siapa pakai helm, barang siapa pakai motor harus pakai helm. Dasarnya apa? Undang-undang lalu lintas. Nah, gitu. Itu norma. Norma hukum. Jadi kalau norma itu adalah sudah ada aturannya. Norma agama tadi ada 5 aturannya. Al-Quran, sunnah, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Sumber norma agama itu ada 5 tadi. Yang ini. Ya, yang isinya apa? Kaitannya dengan benar dan salah, surga dan neraka. Orang yang melakukan kebenaran maka mendapatkan surga. Orang yang melakukan kesalahan akan mendapatkan melaksanakan kesalahan maka neraka. Itu norma agama. Kalau Pancasila itu adalah istilahnya sebetulnya norm, ya, atau orang mengatakan apa? Pandangan filsafat, ya, atau orang bisa mengatakan Pancasila sebagai kaidah bernegara bisa, ya, sehingga Pancasila diposisikan sebagai posisi yang di atas daripada norma hukum, norma agama, norma susila, norma kesopanan. Maka di atasnya ada Pancasila. Gitu. Maka itu adalah nilai Pancasila. Maka kemudian Pancasila dikatakan sebagai apa? Istilahnya sebagai ideologi. Ya, apalagi selain itu berideologi negara? Simbol. Pandangan hidup. Jadi sebetulnya Pancasila itu lebih tinggi daripada kaidah. Karena posisinya adalah pandangan hidup. Ya. Karena yang kan kalau Anda lihat Pancasila itu sebetulnya kan ideal. Di Malaysia juga ada Pancasila. Apa namanya? Dulu kemarin saya ke Malaysia, saya sempat foto tapi lupa. Hampir sama dengan Pancasila. Ya. Jadi di Pancasila itu ketuhanannya ada, ya. Kemudian yang kedua itu kemanusiaannya ada,
persatuannya ada, keadilannya ada, apalagi terakhir itu kedaulatannya juga ada. Jadi 5 sila itu adalah merupakan pandangan hidup. Sebetulnya lebih tinggi daripada kaidah. Ya. Kalau kaidah itu sesuatu yang sifatnya praktis. Ya. Kalau Pancasila itu kan sebetulnya tidak praktis. Ya. Bahkan cenderung sulit dilaksanakan. Contoh. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu bahasa mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Hal sederhana begini. Kalian dari rumah mau ke kampus, ya kan? Tiba-tiba kalian tadi mampir dulu misalnya di toko A, ya, untuk membeli sesuatu. Padahal dari rumah tujuannya ke kampus, tapi kemudian mampir dulu ke toko A, mengakibatkan akibat kalian mampir ke toko A mengakibatkan ke kampus menjadi terlambat. Dalam perspektif manusia selesai. Ketika kalian mengatakan, Pak mohon maaf terlambat karena saya macet, selesai. Tidak ngomong, saya beli ke toko A itu. Saya sebagai manusia bisa dikibulin, selesai. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bisa dikibulin? Tidak. Atau harus sederhana, kalian dari rumahnya berangkat ke kampus, tiba-tiba ada teman yang lain yang ngajak main, ya sudahlah main. Telepon ke rumah, Ma, hari ini sedang kuliah. Padahal kalian ada di Bodas misalnya, ya, atau di kafe. Ya, mata kuliah siapa? Mata kuliah ilmu negara Pak Didi rame, ya kan? Orang tua kalian selesai bisa dikibulin. Ya, tapi pertanyaannya, apakah Allah bisa tidur? Tidak. Ini sekali lagi pengamalan sila pertama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Hal-hal kecil. Ya, belum lagi kalau kita bicara hal gede, misalnya, apakah orang yang korupsi itu tidak mengenal Tuhan? Apakah orang-orang yang korupsi itu tidak pernah memahami tentang sila ketuhanan yang Maha Esa? Dia adalah orang yang paham, karena pejabat itu kan ada apa? Ada pelatihan yang berkaitan dengan itu. Misalnya dulu ada namanya belajar P4, ya, cerita tentang Pancasila dibikin P4 dulu. Para pejabatnya tetap aja korupsi. Nah ini problemnya internalisasi nilai daripada sila-sila itu, gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi gampang mengucapkan Pancasila itu sulit dilaksanakan. Ya, hal yang menarik sekarang saya coba Anda cermati di Aceh. Sila ketiga persatuan Indonesia. Ya, sekarang dengan adanya bencana Aceh itu hampir terjadi sekarang disintegrasi. Kenapa? Karena GAM mulai muncul lagi kan? Ya. Coba lihat di media sosial sekarang. GAM sudah ada, bendera GAM sudah mulai ada. Orang kemudian membawa atribut GAM sudah biasa sekarang. Dulu tidak ada. Artinya ada masalah ini. Kemudian ini ini lagi diperkuat dengan datangnya Prabowo, datang langsung ke Aceh kedua kali untuk menyelesaikan problem di Aceh. Artinya begitu pedulinya seorang presiden datang ke Aceh menghadapi itu. Ada apa? Nah, kalau kalian baca, oh ternyata kalau ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, maka ancaman disintegrasi akan gitu. Karena sekarang sudah mulai ya. Ya, kalau di Papua sudah jelas karena ada perlawanan, ya. Gitu. Tapi kalau di Aceh kan sekarang sudah mulai. Ya. Bahkan dulunya Mujahir Manap itu gubernur itu adalah ketua GAM itu, komandan GAM. Ya. Nah, ini contoh sekalian bahwa sila persatuan Indonesia itu gampang mengucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Jadi inilah yang dikatakan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai guidance daripada negara, lebih daripada kaidah sebelumnya.
Ya, jadi itu. Baik, kita teruskan. Jadi sekali lagi, norma adalah pikiran yang masih cair. Pikiran kalian adalah norma. Asas. Ya. Kemudian dari asas itu kemudian turun ke kaidah. Kaidah itu adalah aturan-aturan baik bagi tingkah laku manusia, tapi belum dinormakan. Ya. Aturan tentang proses perkuliahan, aturan tentang pelaksanaan sholat, aturan tentang penggunaan masjid, itu adalah bagian daripada kaidah. Oke. Nah, yang lain adalah norma. Norma apa? Peraturan-peraturan hidup yang menurut tingkah laku manusia, peraturan-peraturan hidup. Maka peraturan hidup itu kemudian dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama berkaitan dengan apa? Surga dan neraka. Norma kesusilaan berkaitan dengan apa? Kepantasan dan kepatutan. Ya, jadi susila itu ada pantas patut. Kemudian norma kesopanan berkaitan dengan apa? Baik dan benar. Norma hukum berkaitan dengan benar dan salah. Itu adalah bicara dalam perspektif norma. Jadi norma itu sudah mengkerucut. Bahan dasarnya apa? Asas. Ya. Apa bedanya antara norma dengan kaidah? Kalau kaidah itu aturan tingkah laku manusia yang belum dinormakan. Tidak ada pasal, bab, dan ayatnya. Tidak ada undang-undangnya. Sementara kalau norma itu ada bab, pasal, ayat, dan undang-undangnya. Nah, gitu. Itu bedanya. Ya, jadi itu yang membedakan antara asas, kaidah, dan norma. Kira-kira ada bayangan nggak untuk pengertian itu? Ya. Kalau misalnya norma hukum kan, Ya. kalau norma kaidah sama norma larangan itu masih sama. Norma, Perintah sama norma larangan. ya. Norma perintah dan larangan itu adalah merupakan bagian daripada norma hukum, bukan norma hukum, bagian daripada norma hukum. Ya. Misalnya di dalam norma agama, sholatlah sebelum Anda disolatkan orang lain. Itu apa? Perintah. Dalam norma hukum, apa? Kalau Anda pakai motor harus pakai helm. Itu adalah perintah. Itu dalam konteks norma hukum. Ya. Jadi itu ada perintah dan larangan itu merupakan bagian daripada norma hukum, bagian daripada norma agama, bagian daripada norma kesusilaan, dan bagian daripada norma kesopanan. Saya katakan bagian, karena ada varian-varian yang lain yang berkaitan dengan norma. Saya teruskan. Ya. Jadi sekali lagi itu adalah bicara tentang asas, kaidah, dan norma. Kebayang ya? Sudah ada bayangan. Nanti kalian cari sendiri. Ya, yang penting saya membukakan. Kalau asas itu adalah pikiran kalian umum. Yang ada di otak kalian itu adalah itu asas. Oke. Kemudian dari asas ini mengkerucut ke norma. Norma itu adalah merupakan internalisasi dari pikiran-pikiran yang ada di dalam asas yang sudah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks norma hukum. Ya, yang dibentuk dalam konteks norma agama kaitannya dengan kaidah agama. Yang dibentuk dalam konteks norma kesusilaan, maka ini masuk ke norma susila. Yang berkaitan dengan baik atau kesopanan, maka norma kesopanan. Gitu. Jadi asas sebagai bahan dasar, norma sebagai hasil dari produk asas yang sudah dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan norma hukum. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau kaidah bagaimana? Kaidah ada aturan-aturan atau pedoman hidup tingkah laku yang baik, tapi belum norma, tapi baik. Gitu. Ya, dilarang duduk di lawang.
diuk dilawang. Itu kan? Itu asas. Karena nggak halangan. Bukan jodoh, karena halangan. Kan kalau terhalang kan susah. Itu kan baik kan? Itu kaidah, sesuatu yang baik. Gitu. Itu contoh kaidah. Jadi asas pikiran yang fluid, kaidah tuntunan yang baik, norma sudah dalam bentuk kalau norma hukum bab, pasal, ayat, undang-undang, hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Ya, contoh misalnya di Bali kemarin kita bicara tentang sumbah. Ya, di upacara ada di Papua ada upacara bakar batu, di Baduy ada serenan tahunan. Itu adalah norma hukum tidak tertulis. Gitu. Jadi itu norma hukum. Norma hukum itu adalah pengenjawatan daripada asas. Oke, kalau kaidah tadi aturan-aturan yang bersifat baik, tapi belum menjadi norma. Gitu. Nah, itu yang kemudian bedanya antara asas, kaidah dan norma. Oke. Selanjutnya bagaimana merumuskan prapaka? Saya akan masuk ke satu saja. Ya. Yang pertama adalah Profesor Suryono Sukamto. Dia mengatakan asas adalah dasar pikiran atau pendirian yang menjadi pokok tumpuan dalam pembentukan norma hukum. Nah, dari Profesor Suryono Sukamto sudah jelas dari asas loncat ke norma. Pengertiannya, ya. Asas adalah dasar pikiran atau pendirian yang menjadi pokok tumpuan dalam pembentukan norma hukum. Jadi dari asas loncat ke norma. Kenapa? Karena kalau asas, kalau apa satu lagi? Kaidah itu sesuatu yang baik. Ya. Kaidah belum menjadi norma. Karena biasanya suplemen daripada norma hukum itu adalah asas. Ya, itu adalah dari pakar, ya, dari Suryono Sukamto, ya. Kemudian masih kata Suryono Sukamto, asas menjadi landasan moral dan rasional dari suatu aturan. Gitu. Itu adalah teori dari Profesor Suryono Sukamto. Yang lainnya pada dijaga. Ya. Kita coba masuk lagi. Kaidah. Bagaimana untuk pendapatan? Masih Suryono Sukamto. Biar matching logikanya. Ya. Kaidah apa menurut Profesor Suryono Sukamto? Kaidah adalah pedoman atau aturan yang bersifat normatif yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kaidah mengandung kewajiban, larangan, atau anjuran dan bersifat mengikat. Contoh tadi, kalau mau sholat tolong dibuka sendalnya. Ya, yang mau sholat tidak boleh main HP. Contoh, itu adalah kaidah. Ya, tidak ada dasar hukumnya, tapi untuk suatu kebaikan boleh sampaikan itu. Gitu. Ya, itu adalah kaidah. Oke, ya. Kemudian kita coba loncat ke norma terakhir. Suryono Sukamto masing-masing supaya logikanya nyambung. Nanti materi saya sampaikan biar Anda pelajari. Yang penting saya memakai tiga-tiganya Suryono Sukamto biar nyambung logikanya. Ya. Kata Profesor Suryono Sukamto, norma adalah perangkat aturan itu yang berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus membentuk, bertindak dalam masyarakat. Perangkat aturan. Maka perangkat aturan dalam konteks norma ini kemudian memberikan 5 norma, perangkat norma aturan. Ya. Yang pertama tadi ada norma hukum. Yang kedua ada norma susila. Yang ketiga ada norma kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Itu adalah perangkat aturan. Sehingga beliau mengatakan norma itu adalah perangkat aturan. Terdiri pada 4 tadi. Norma hukum, norma susila, norma kesopanan, dan norma agama. Ya, itu ada perangkat aturan. Di dalam perangkat aturan itu apa isinya? Petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Maka dalam norma agama
Petunjuk-petunjuk ini dibagi dua. Yang pertama hablum minanas, hubungan antar manusia. Yang kedua hablum minallah, hubungan antar Allah dan manusia. Itu dalam konteks norma agama. Itu yang katakan berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Maka dalam konteks norma agama dua, hablum minanas, hablum minallah. Kalau dalam konteks norma hukum bagaimana petunjuknya? Maka yang pertama benar dan salah tentu. Ya, benar menurut hukum. Salah menurut hukum. Ya, karena kalau norma hukum tidak menyentuh norma Tuhan, beda dengan norma agama. Kalau agama pasti ada dua perspektif. Kebenaran manusia dan kebenaran Allah sebagai pencipta. Ya, maka tadi dirangkum dengan hablum minanas dan hablum minallah. Ini adalah yang dikatakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat. Sehingga kalau kita mempergunakan norma agama, mohon maaf, kebenaran bagi kita tidak hanya kebenaran dalam perspektif manusia saja. Itu ada kelebihannya. Akuntabilitas kebenaran kita itu akan dipertanggungjawabkan di atas. Saya ngomong begini di depan kalian tidak hanya memenuhi kewajiban saya sebagai dosen saja, tapi saya harus bertanggungjawab kepada yang di atas. Jadi itu adalah perspektif petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat dalam kaitannya norma agama. Kalau norma hukum hanya salah benar. Ya, saya melaksanakan proses perkuliahan ini berdasarkan kepada undang-undang guru dan dosen. Kalian melaksanakan proses perkuliahan ini hanya berdasarkan undang-undang Sisdiknas. Tidak melaksanakan perkuliahan salah, melaksanakan kuliahan benar. Hanya itu. Kalau norma hukum, karena prinsipnya hanya benar dan salah. Nah itu yang kemudian bicara dalam konteks norma versi norma menurut Suryono Sukamto. Norma berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Kata beliau, ya, norma sebagai alat kontrol sosial. Ya, tadi bicara tentang benar dan salah, bicara tentang surga dan neraka, itu alat kontrol. Ketika kita akan melakukan aktivitas, kira-kira benar nggak sih? Oh iya, menurut agama ini dosa. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan karena kita tahu ada norma agama. Dalam konteks norma hukum benar atau salah sih? Ya, jadi kita akan berpikir ulang. Oh iya, kalau saya melakukan ini maka saya akan dihukum. Maka itu berarti sebuah kesalahan. Itu adalah kontrol bagi kita. Kontrol sosial. Maka dikatakan kata Suryono Sukamto, maka fungsi daripada norma itu sebagai alat kontrol sosial. Gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada norma yang kita pahami. Ya, misalnya saya pakai pakaian ini kira-kira pantas atau patut apa? Norma kesusilaan patut apa? Norma kesusilaan itu apa kan? Enggak, kesusilaan. Pantas, patut. Ya. Kepantasan dan kepatutan. Jadi, misalnya alat kontrol sosial. Kita pakai pakaian ini kira-kira pantas, patut tidak? Ya. Bandingkan kalau misalnya ke kampus pakai bikini, pantas patut tidak kira-kira? Tidak pantas, tidak patut. Melanggar hukum tidak? Melanggar. Tidak. Ada tidak yang tidak membolehkan kalian pakai bikini ke kampus? Oh. Nggak ada. Kalian boleh pakai bikini ke kampus, tapi problemnya pantas patut tidak? Tidak pantas, tidak patut, karena bikini hanya ada di kolam renang kita. Itu bicara tentang kontrol sosial. Pantas dan patut itu yang menyampaikan siapa? Orang lain. Kata kalian ini, si Pak Den pakai itu magic. Itu pantas dipakai ke kampus.
kalian yang akan menjadi kontrol sosial. Ada tuh orang, orang itu pakai bikini ke kampus, wanita. Orang lain yang menjadi kontrol sosial. Bahkan dia bilang, kamu pakai bikini ke kampus, pakai bikini mah di kolam renang. Enggak, saya baru pulang dari Bali kok. Ya, serasa di Bali kan pakai apa? Pakai bikini itu di mana-mana. Orang turun dari kapal sudah pakai bikini, masuk ke hotel pakai bikini, masuk ke ke restoran pakai bikini, berjemur pakai bikini, berenang pakai bikini di sana. Gitu. Ya, jadi itu bicara dalam konteks alat kontrol sosial. Jadi itu adalah bicara dalam perspektif norma versi Suryono Sukanto. Oke, kita tutup dengan bahasan kaitannya dengan asas dan norma yang sudah kita tadi bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, itu saja materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.